Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya bakal bahas prediksi soal TPS kuantitatif UTBK tahun 2021. Nah, di sini ada 6 soal yang bakal saya bahas yang terdiri dari 6 bab berbeda yang sudah saya sesuaikan dengan soal-soal yang keluar di UTBK tahun 2021 kemarin. Jadi ini bagus banget buat kalian yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes UTBK tahun 2021. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Di sini diketahui X-nya itu di antara 0 sampai 1. Manakah kuantitas hubungan P dan Q yang benar? Nah, di sini kita tulis dulu P-nya itu log X5 itu sama dengan X log 5 kurangin 12 dikali 5 log X plus 1 dibagi 1 min log 5 log X pangkat 3. Nah, di sini aku bakal jelasin sifat yang bakal dipakai. Yang pertama itu kalau misalnya A log B, kita bisa ubah bentuknya jadi seper B log A. Terus yang kedua, A pangkat M log B pangkat N itu sama aja N per M dikali A log B. Jadi kalau misalnya yang di kanan ini dipindah ke depannya jadi di atas ini ya. Kalau yang di atas yang depan ini itu jadi di bawah. Oke, langsung aja untuk ke soal. Ini berarti P-nya kita bisa ubah menjadi X log 5 kurangin 12 kali 5 log X dengan sifat yang pertama itu jadinya seper X log 5 ditambah 1. Terus yang kedua sama 1 min, ini 3-nya pindah dulu ke depan, jadinya 1 min 3 dikali 5 log X. 5 log X nya jadi 1 per X log 5. Ini kenapa harus dibikin ke X log 5? Biar kita bisa misalin. Jadi kalau misalnya ini dimisalin A, ini kan jadinya P nya itu adalah A min 12 per A ditambah 1 dibagi 1 min 3 per A. Nah, biar nggak ada nggak ada pecahan di pembilang dan penyebut, masing-masing pembilangnya dikali A dan penyebutnya juga dikali A juga. Jangan sampai kamu mengalihkan sesuatu di satu bagian saja. Dua bagiannya harus diperlakukan secara adil. Oke, langsung aja untuk ini jawabannya yang A min 12 per A ditambah 1 dikali A. Ini A dikali A min 12 dikali A, terus satunya dikali A, itu hasilnya adalah A kuadrat plus A min 12. Ini aku balik ya urutannya ya. Min 12 per A dikali A ya sama dengan min 12, 1 kali A ya A. Ini aku balik urutannya. Terus yang bawah 1 kali A min 3 per A dikali A. Jadi jawabannya adalah A min 3. Ini kalau difaktorisasi, ini aku pindah biar ini. Ini kalau difaktorisasi hasilnya adalah A min 3 dan A min 4. Yang atas ya, A plus 4 per A min 3. Ini ada A min 3, A min 3 kita bisa coret. Artinya ternyata kita boleh P-nya itu adalah A plus 4. A-nya itu adalah X log 5 plus 4. Ini sama dengan X log 5 per 4 ya, plus 4. Nah, kalau misalnya X nya itu kurang dari 0 sampai 1, ini kalau X nya itu dari 0 sampai 1, yang terjadi P nya itu kalau X log 5 ini bakal jadi negatif. Jadi ini karena X nya itu di antara 0 sampai 1 ini tuh negatif. Coba aja misalnya X nya itu adalah 1/5. Ini contoh ya, ini nanti aku hapus lagi. Misalnya X nya 1/5 log 5, jadinya kan 5 pangkat min 1 log 5 sama dengan min 1 nya pindah ke bawah, jadinya 1 per min 1 5 log 5 sama dengan min 1. Negatif kan. Jadi X log 5 nya itu negatif.
Artinya apa? Kan di sini P-nya 4 tambah X log 5. Berarti sama aja P-nya itu pasti kurang dari 4. X log 5-nya itu sebagai pengurang dari 4-nya. Jadi P-nya kurang dari 4. Ini tuh kurang dari 4. Artinya apa? Kalau misalnya kayak gini berarti P-nya ya bisa 3, bisa 2, dan seterusnya. Artinya kesimpulannya P-nya kurang dari Q. Jawabannya yang B atau Q lebih besar dari P gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya tentang statistika. Ini kalian bisa kerjain dulu, habis itu kita bahas dan cocokin jawaban kalian benar atau salah. Oke, ini diketahui ada diagram penjualan bulanan dari gitar dan biola. Nah, yang ditanya itu adalah persentase terbesar dari penjualan biola melampaui penjualan gitar. Artinya kan yang pertama, yang penjualan biola melampaui penjualan gitar kan cuma di bulan Januari, April sama Mei. Ini kan biolanya yang ini, yang warna abu-abu. Nah, sekarang untuk di bulan April, Mei, ini Januari dulu ya, Januari dulu, April, Mei. Di bulan Januari penjualan si gitarnya berapa? Gitarnya 7, biolanya 9. Di bulan April gitarnya 8. Gitarnya 9. Gitarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu. Gitarnya 9, terus biolanya 12. Sedangkan di bulan Mei gitarnya 8 dan biolanya 10. Artinya sekarang untuk di bulan Januari, pada Januari, penjualan Januari ya, penjualan bulan Januari, penjualan gitar, biola 2 lebih banyak kan ya dibanding gitar pada bulan Januari. Ini 2 lebih banyak dibandingkan dengan gitar. Artinya di sini persentase lebih banyaknya itu adalah 2 per gitarnya berapa yang dijual, 2 dibanding 7 dikali 100%. Itu sekitar 28,5%. Terus yang kedua, ini kan bulan Januari. Nah, yang kedua itu bulan April. Kenaikannya kan dari 9 ke 12, 3 banding gitarnya ya, kan dibandingnya sama gitar kali 100%. Itu sekitar 33,3%. Dan yang terakhir di bulan Mei kenaikannya 2 per penjualan gitarnya 8 dikali 100%, 25%. Artinya apa? Di sini kita bisa lihat untuk penjualan biola yang melampaui gitar, persentase terbanyaknya itu ada di bulan April. Jadi jawabannya yang ini, yang bulan April. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini sama aja kayak tadi. Kalian bisa kerjain dulu buat latihan, habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, ini nomor 3 ini materinya fungsi kuadrat. Nah, diketahui A-nya itu di antara 2 sampai 3, maka hubungan P dan Q yang benar. P itu adalah jumlah akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat min 2A min 3X. Ini harusnya X ya, bukan pangkat X ya. Ini X. Ini harusnya X plus 5 sama dengan 0. Terus yang kedua AX kuadrat min A plus 3X plus 7. Oke. Ini misalnya akar-akarnya apa? Ngarang ya, misalnya akar-akarnya bebas apa aja. Misal akar-akarnya itu M dan N.
Terus yang ini akar-akarnya itu adalah C dan D gitu. Artinya di sini P-nya itu kan jumlah akar. Jumlah akarnya siapa ya? M plus N. Jumlah akar rumusnya apa ya? Min B per A. Sama dengan P-nya itu min B per A sama dengan minus B-nya adalah min 2A min 3. Jadi B itu koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat dibagi A sama dengan 2A min 3 per A. Oke, ini P-nya. Sekarang Q-nya juga sama. Q adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min A plus 3X plus 7. Jadi jumlah akar-akarnya itu kita namain C sama D. C plus D itu sama dengan min B per 2A. Dengan B-nya itu adalah min A plus 3. Berarti min B-nya adalah minus lagi A plus 3 per 2A. 2 kali per A, sorry ya, nggak ada 2-nya. Per A sama dengan A plus 3 per A. Nah, di sini kan diketahui juga kan A-nya itu dari 2 sampai 3. Artinya apa? Untuk A-nya 2, berarti P-nya sama dengan 2A min 3 per 2, berarti 2 kali A-nya adalah 2, min 3 per A-nya 2, sama dengan setengah. Kalau A-nya 3, berarti P-nya sama dengan 2 kali 3 min 3 per 3 sama dengan 2. Jadi di sini kita bisa simpulin untuk pernyataan yang P-nya itu ada di antara setengah sampai 2. Itu P-nya. Terus yang kedua Q-nya juga sama. Q-nya kan A plus 3 per A. Sedangkan A-nya itu dari 2 sampai 1. Nah, artinya di sini untuk A-nya 2, Q-nya berapa? Ya 2 tambah 3 per 2 sama dengan 5 per 2. Ini Q-nya. Untuk A-nya 1, Q-nya itu sama dengan 1 plus 3 per 3. Sorry, ini 2 sampai 3 ya. Untuk A-nya 3 berarti 3 tambah 3 per 3 sama dengan 2. Oke. Gitu ya, jadi jawabannya seperti itu. Sorry, ini yang ini, sorry ada kesalahan di sini. Untuk PA-nya 3 berarti 2 kali 3 6, 6 kurangi 3 3, 3 bagi 3 harusnya 1. Ini harusnya 1. Berarti P-nya tuh dari setengah sampai 1. Nah, sekarang Q-nya itu dari mana sampai mana? Nah, ini kan 5 per 2 nya lebih besar ya, berarti Q-nya itu di antara 2 sampai 5 per 2. Nah, kamu lihat P-nya di antara setengah sampai 1 dan Q-nya di antara 2 sampai 5 per 2. Artinya kan Q-nya jauh lebih, Q-nya selalu lebih besar daripada P. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini 3 soal termasuk makan banyak waktu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Aritmatika sosial, ini tentang untung dan rugi, diskon, bunga, dan lain sebagainya. Ini aku kasih satu contoh. Ini seorang pedagang membeli HP bekas seharga 700.000. Pedagang tersebut mengganti LCD HP yang sudah retak dengan total biaya 260.000. Berarti kan pedagang itu modalnya yang dikeluarkan itu adalah awalnya beli HP 700.000 plus dibenerinya 260.000, 960.000. Oke, terus karena ingin mendapatkan keuntungan, pedagang tersebut menjualnya dengan harga 37,5% lebih tinggi. Ini modalnya segini, terus dijualnya lagi 37,5% lebih tinggi. Berarti akan modalnya 960.000. Untungnya itu 37,5%. 37,5% ya dikali modalnya 960.000. Gitu. Nah, kalau misalnya 37,5% itu gimana caranya dapatnya? 37,5% itu caranya dari sini. Jadi kalau misalnya 50% itu kan setengah.
Terus setengahnya dari 50, 25%. Seperempat. Setengahnya dari 25, 12,5%. Seper8. Nah, untuk 75% itu sama dengan 50% ditambah 25%. Artinya setengah ditambah sepertiga, 3/4. Nah, kalau 37,5% itu sama dengan 75% per 2, sama dengan berarti ini 3/4. Yang 75 berarti yang ini 3/8. Jadi itu untuk yang ini, jadi biar lebih gampang aja, jadi ngafalin yang bagian kanan aja. Jadi ini 960.000 ditambah 3/8 dikali 960.000 sama dengan 960.000 ditambah 8 sama 96. 81 ini 12 ya. 12 kali 3 itu 36.000 tambah 360.000. Totalnya jadinya adalah 1.320.000. Ini pengennya itu pedagangnya ya, pedagang jualnya segini, harga jual pedagang. Terus yang di sini diketahui juga seorang pembeli, jadi pembelinya minta diskonnya 25% dari siapa? 25% dari harga yang ditawari oleh penjual. Berarti dari harga yang 1.320.000 ini dikali 1.320.000, itu diskonnya itu berarti bayarnya berapa? Bayarnya ya berarti 75%-nya. Diskonnya 25%, berarti bayarnya adalah 75% dikali 1.320.000. Nah, ini 75%, 3/4 dikali 1.320.000 itu hasilnya adalah 4132. Ini 33. Jadi hasilnya adalah 990.000. Jadi setelah mencapai kesepakatan, ternyata harga akhirnya adalah 990.000 gitu. Nah, sekarang pedagang mendapatkan untung sebesar 120.000. Salah ya, harusnya kan untungnya itu kan harusnya sama dengan 990.000 kurangin 96.000 sama dengan 30.000. 960.000 30.000. Itu ini berarti salah pernyataan 1. Pernyataan 2, memperoleh keuntungan lebih dari 3%. Keuntungannya 30.000. 2, 3, 4 dibagi modalnya 960.000 kali 100%. Ini 3, sekian. Ini berarti benar nomor 2. Nomor 3, pedagang awalnya ingin menjual HP 1.300.000. Salah ya, harusnya itu 1.320.000. Ini kan harga HP-nya dijual oleh pedagang awalnya kan 37,5% lebih tinggi, atau 1.320.000. Habis itu kan ditawar. Untung yang diterima penjual hanya 30.000. Betul ya? Betul. Jadi ini 2 dan 4. Jawabannya yang C. Oke, ini soal berikutnya. Ini soal tentang bilangan. Ini ada bilangan, itu ada bilangan pecahan, bilangan real, bilangan rasional, dan lain sebagainya. Operasi pecahan termasuk dalam situ. Nah, di sini dikasih alat ukur dengan jarumnya itu menunjukkan pengukurannya. Jadi di sini kan 10 sampai 11 itu dibagi 4. Ini. Berarti ini yang di sini jarum keduanya itu adalah 10,25. Kan 1 bagi 4 itu kan 0,25 ya. Ini 10,5, 10,75, terus habis itu 11. Nah, ini jarumnya di antara 10,25 sampai 10,5. Kita cari yang di antara itu. Cuma jawaban yang D. Gitu. Ini termasuk soal mudah ya. Jadi di sini kalian harus manfaatin benar-benar soal ini. Harus cepat ngerjainnya buat kasih waktu kerjain soal yang lebih susah, biar lebih banyak waktu lagi buat ngerjainnya.
Itu strategi ngerjain soal TPS tuh kayak gitu. Jadi yang gampang itu kerjain cepet, yang susah jadi punya waktu lebih banyak itu. Jadi nggak semua soal itu bakal gampang, pasti ada yang susah atau caranya panjang, itu pasti ada yang kayak gitu. Oke, ini soal nomor terakhir tentang bangun datar. Ini coba kalian kerjain dulu, habis itu sama ya kayak tadi ya, lihat pembahasan yang akan saya jelaskan. Oke, langsung aja. Di sini untuk bangun ABCD merupakan jajar genjang. Di antara pernyataan berikut, manakah pernyataan yang benar? Ini karena jajar genjang berarti AD sejajar BC, AB sejajar CD, dan AD sama BC-nya sama, AB CD-nya juga sama. Intinya itu kalau jajar genjang. Oke, yang pertama, pernyataan pertama, koordinat titik C itu 6,10. 6-nya benar ya. Y-nya apakah 10? Ini kita lihat. Kita lihatnya tuh dari titik A. Titik A-nya kan diketahui A-nya itu dari Y-nya dari 2 sampai 7. Berarti panjang AD-nya itu adalah 5. Panjangnya 5 ya. Nah, panjang BC-nya juga 5. Berarti kalau biar panjang BC-nya 5, dari 5 sampai berapa? Plus 5 juga gitu. Dari 5 ke plus 5 sama dengan 10. Ini dari sini ya, sini ya. Itu merupakan panjang BC. Ya harus sama-sama 5. AD-nya 5, BC-nya juga harus 5. Jadi C-nya itu benar ya. X-nya 6, Y-nya 10. Nomor 2, luas segitiga, luas ABCD itu adalah 20 satuan luas. Luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Nah, ini yang gampang aja cari alasnya. Alasnya misalnya AB. Ini misalnya aku namain F ya, di sini titik ini itu adalah F. Alasnya AD, tingginya adalah BF. AD-nya 5, BF-nya berapa? Dari 2 ke 6, 4. Jadi sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 satuan luas. Itu untuk nomor 2. Nah, sekarang untuk nomor 3. Nomor 2 berarti benar ya, nomor 2 ya. Sekarang untuk nomor 3. Panjang BE adalah 4 satuan panjang BE. Nah, kalau cara nyari BE itu gimana? Pakai luas juga. Luas sama dengan luas. Luas yang pakai alasnya AD sama BF, AD kali BF. Sama yang alasnya CD. CD kali BE. Tingginya kan BE ya kalau alasnya CD. Nah, cuma kan masalahnya di sini CD-nya belum diketahui, tapi AD kali BF-nya itu kan udah dicari tahu dari nomor 2 ya, 20 ya. 20 sama dengan CD dikali BE. Artinya BE-nya 20 per CD. Ini kita harus nyari CD-nya dulu. CD itu dari titik C ke D. Dari C itu adalah koordinatnya ya. Koordinat C itu 6,10. Sedangkan D itu koordinatnya adalah 2,7. Cara nyari panjang CD itu sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat sama dengan akar delta X nya 2 min 6 kuadrat, ini 10 ya, tambah 7 min 10 kuadrat. Artinya kan sama aja ya, ini 2 min 6 itu min 4 kuadrat ya, sama aja akar min 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Dapat kan ya? Dapat CD-nya 5. Ya udah tinggal dapat BE sekarang. BE-nya adalah 20 per 5 sama dengan 4. Artinya jawabannya nomor 3 itu juga benar. Nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 4. Panjang AC adalah 2 kali panjang BD. Sama ya, panjang AC itu gimana? AC-nya itu A itu adalah 2,2, C-nya adalah 6,10. Berarti panjang AC-nya itu sama dengan akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. 6 min 2 itu 4 kuadrat, 10 min 2 itu 8, berarti plus 8 kuadrat sama dengan 4 akar
5. Terus habis itu panjang dari BD nya, ini kalau ngitung-ngitung tinggal kalian aja ya, hitung sendiri ya. BD nya itu sama dengan BD nya itu B ke D, B nya itu 6,5, D nya itu adalah 2,7. Artinya panjang BD itu sama dengan akar 2 min 6 sama dengan min 4 kuadrat tambah 7 min 5 min 2 kuadrat sama dengan 2 akar 5. Ini sama ini. Artinya kesimpulannya panjang AC 4 akar 2 ya sama dengan 2 kali panjang BD. Berarti yang nomor 4 betul sekali. Jadi 1, 2, 3, 4 itu semuanya betul. Atau jawabannya yang E gitu. Oke, ini udah selesai pembahasan untuk video ini. Nah, jadi pesan saya sebenarnya dalam soal UTBK itu kalian pasti bakal dapat soal yang bisa dikerjain dengan cepat, bakal dapat soal yang bakal dikerjain dengan waktu yang sedang, dan bakal dapat soal yang dikerjain dengan cara yang lumayan panjang. Jadi untuk soal yang gampang itu usahain kalian kerjain secara secepat mungkin. Nah, waktu yang tersisa buat ngerjain soal yang panjang-panjang pengerjaannya. Jadi jangan harap semua soal itu bakal bisa pakai cara cepat gitu istilahnya. Pasti ada yang butuh proses juga gitu. Jadi perbanyak latihan. Pasti yang caranya panjang itu bakal bisa dikerjain secara cepat kalau misalnya kita udah tahu alur pengerjaan soalnya bagaimana. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.